Di setiap desa, ada satu waktu yang selalu dianggap paling berbahaya, waktu ketika matahari belum sepenuhnya tenggelam, dan kegelapan belum sepenuhnya turun. Waktu ketika bayang-bayang memanjang tak wajar, dan suara-suara yang biasanya tidak ada, tiba-tiba terdengar dari tempat-tempat yang tidak seharusnya. Itulah waktu maghrib, waktu ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi paling tipis. Waktu ketika sesuatu yang tidak terlihat bisa berjalan di belakangmu, atau berdiri diam di sudut pandanganmu, menunggu kau menoleh. Di sebuah kampung tua yang dikelilingi ladang dan pohon besar yang sudah ratusan tahun, para orang tua selalu memberi peringatan yang sama. Jangan berada di luar rumah saat maghrib. Siapapun yang masih berkeliaran, bukan lagi sendirian. Tapi peringatan itu mulai dianggap hanya mitos, hingga serangkaian kejadian aneh muncul. Bayangan tanpa pemilik, suara langkah kaki yang mengikuti, jeritan yang terdengar dari arah sungai, dan sesosok makhluk yang hanya muncul ketika langit berubah jingga darah. Kisah ini adalah tentang mereka yang mengabaikan peringatan itu, dan tentang apa yang mereka lihat saat maghrib benar-benar menunjukkan wajahnya. Selamat datang di cerita horor ini. Cerita yang mungkin membuatmu berpikir dua kali sebelum membuka pintu saat azan maghrib berkumandang. Di sebuah dusun kecil di pinggir hutan Jawa, masyarakat percaya satu hal yang tak pernah mereka langgar: jangan berada di luar rumah saat suara azan maghrib mulai terdengar, tidak peduli apapun alasannya. Dari kecil, Ara sudah sering mendengar nasihat itu, tapi ia selalu menganggapnya hanya mitos kuno. Menurutnya, ketakutan itu hanyalah cara orang tua menakut-nakuti anak agar cepat pulang. Namun malam itu, keyakinannya berubah. Langit sore mendung pekat, awan seperti ditekan dari atas, membuat suasana desa terasa lebih gelap dari biasanya. Ara baru saja pulang dari rumah temannya. Ia lupa waktu, dan ketika ia memandang ke arah langit, suara azan maghrib mulai berkumandang, pelan, tetapi memecah kesunyian yang tegang. Ia menghela napas dan mempercepat langkah. Jalan tanah menuju rumahnya sempit dan dikelilingi pohon bambu yang tinggi. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan saling bergesekan seakan berbisik. Di tengah perjalanan, azan tiba-tiba berhenti. Padahal belum selesai. Hening, hanya suara daun dan degup jantungnya sendiri. Ara menelan ludah. Kenapa tiba-tiba berhenti? Gumamnya. Ia menatap sekeliling. Pohon-pohon bambu yang biasanya bergoyang perlahan kini diam, sama sekali tak bergerak, seolah seluruh dunia menahan napas. Kemudian, dari jauh, terdengar suara langkah kecil. Pelan, tidak seperti manusia berjalan. Lebih mirip sesuatu yang diseret. Gesek, gesek, gesek. Suara itu makin lama makin dekat. Ara mencoba mengabaikannya dan tetap berjalan, namun setiap langkah yang ia ambil, suara itu mengikuti, menjaga jarak, tetapi selalu ada. Tiba-tiba angin berhenti sama sekali. Udara di sekelilingnya seperti membeku. Lalu, dari arah belakang, seseorang memanggil pelan. "Nak, jangan balik badan." Suara perempuan tua, serak, sangat dekat. Jantung Ara melompat, tubuhnya membeku. Ia tidak mengenali suara itu. Dan ia tahu, dari cerita orang-orang tua, jika ada yang memanggil saat maghrib, jangan pernah menoleh. jangan jawab, bisik Ara pada dirinya. Tapi suara itu kembali muncul, lebih dekat, seakan tepat di belakang telinganya. "Nak, ibu ketinggalan, tolong tunggu." Napas Ara tersengal. Itu bukan suara ibunya. Ia menggenggam tas erat-erat dan melangkah lebih cepat. Namun suara itu ikut bergerak,
Kali ini terdengar seperti seseorang merangkak sambil menyeret sesuatu. Gesek, cekek, gesek. Ara hampir berlari. Tapi sebelum ia mencapai tikungan terakhir menuju rumahnya, suara itu berubah. Tidak lagi seperti suara nenek. Tidak seperti manusia manapun. Pelan, dalam, dan sangat dingin. Kalau kamu lari, aku ikut. Ara berhenti. Ketakutan menelan akalnya. Kakinya gemetar hebat. Perlahan, perlahan, ia mendengar sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Nafasnya terasa ditengkuk, lembab, seperti embusan udara dari sesuatu yang bukan manusia. Ara menutup mata, dan ketika ia hendak menjerit, sebuah tangan kecil, kurus, dan sangat dingin menyentuh bahunya. Di saat itu pula, dari ujung jalan, terdengar suara teriakan ibunya. Ara, jangan putar badan, lari sekarang. Ara menjerit dan berlari sekuat tenaga, tak berani menoleh sedikit pun, sementara suara seretan dan tawa aneh mengejarnya dari belakang. Malam maghrib itu menjadi malam yang tak pernah ia lupakan. Dan itu baru permulaan. Angin sore mulai merayap pelan, membawa aroma tanah lembab dan rumput yang baru saja tersiram embun menjelang malam. Cahaya jingga terakhir menggantung rendah, seperti dipera abis oleh langit yang memudar. Di desa kecil tempat Ardan tinggal, setiap orang tahu satu aturan yang tak pernah dilanggar: maghrib bukan waktunya manusia berkeliaran. Namun sore itu, Ardan tak sengaja menunda kepulangannya. Ia masih berada di lapangan dekat surau, memperbaiki layang-layang yang talinya putus. Awalnya ia tak merasa ada yang aneh, sampai suara azan terdengar, menggema lirih seperti datang dari kejauhan yang sangat jauh, lebih jauh dari biasanya. Azan maghrib itu terdengar serak, seperti bukan suara Bilal desanya. Ardan berdiri perlahan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menatap ke arah surau, dan saat itulah ia mulai sadar. Lampu-lampunya tidak menyala. Padahal setiap menjelang maghrib, surau itu selalu lebih dulu diterangi sebelum Bilal mengumandangkan azan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin telat dinyalakan, mungkin. Tapi rasa dingin mulai menjalar dari tengkuknya. Tanah terasa sedikit bergetar. Angin berubah arah, berhembus dari hutan kecil di belakang lapangan, hutan yang selalu dilarang untuk dimasuki ketika matahari terbenam. Desis samar-samar terdengar di balik pepohonan. Tidak seperti suara binatang, bukan juga suara manusia. Ardan meraih tasnya, menekuk lutut, siap berlari. Namun sebelum ia sempat berbalik, bayangan panjang menyentuh ujung kakinya. Ia terpaku. Bayangan itu bukan miliknya, dan bentuknya seperti seseorang sedang merangkak, namun tubuhnya memanjang tidak wajar. Suara yang terdengar kemudian membuat seluruh tubuh Ardan membeku. "Ardan!" Bisikan itu serak, seolah berasal dari tanah yang retak. Bayangan itu bergerak, merayap ke arahnya, semakin cepat, semakin dekat. Ardan spontan berlari, nafasnya pecah, jantungnya menghantam dada. Ia tak menoleh sekalipun, sampai ia mendengar sesuatu seperti kuku panjang menyeret tanah mengikuti langkahnya. Ketika akhirnya ia mencapai tikungan menuju rumahnya, cahaya lampu-lampu rumah warga mulai terlihat. Dan anehnya, begitu cahaya itu menyentuh punggungnya, suara gesekan itu langsung hilang. Ardan menoleh. Lapangan kosong. Tak ada bayangan. Tak ada suara. Semuanya seperti kembali normal. Tapi sebelum ia sempat merasa lega, ia melihat sesuatu dari kejauhan. Surau desanya kini menyala, namun lampunya berkedip-kedip, seperti ada yang mengganggu aliran listrik. Dan dari pintunya yang terbuka, tampak sosok hitam berdiri diam,
memandang lurus ke arah Ardan. Seolah menunggu, seolah baru saja memulai sesuatu. Langit mulai gelap, warna jingga yang tadi lembut berubah menjadi merah tua, seperti bara yang meredup. Raffi mempercepat langkahnya, tetapi suara itu, suara yang memanggil namanya, semakin jelas. Raffi, pulang, Raffi. Langkahnya terhenti. Suara itu bukan suara siapapun yang ia kenal, bahkan bukan suara manusia. Nada suaranya datar, tetapi memanjang seperti digesek dari dalam sumur dalam. Raffi mengusap wajahnya, berusaha mengabaikan. Ini pasti halusinasi karena kecapean, pikirnya. Namun tiba-tiba, dari pojok gang kecil di samping musola, terdengar suara sandal terseret. Pelan, sangat pelan, seperti seseorang sedang berjalan dengan satu kaki diseret, tepat ke arahnya. Raffi menelan ludah. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara itu, semakin dekat. Seret, seret, seret. Ia mundur satu langkah. Suara seretan berhenti. Sunyi. Tiba-tiba, angin malam berhembus, dingin dan membawa bau anyir yang menusuk hidung. Raffi buru-buru menutup hidungnya. Ketika ia menunduk, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku, bayangan panjang di tanah, menjulur dari balik gang. Bayangan itu bukan bayangan manusia. Kepalanya terlalu besar, lehernya terlalu panjang, dan tubuhnya bergerak sendiri, seperti melengkung tanpa tulang. Bayangan itu tiba-tiba membesar, menutup separuh jalan. Raffi mundur lagi. Kemudian terdengar suara berbisik, lebih dekat dari sebelumnya. Jangan di luar saat maghrib. Raffi menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali melihat ke arah bayangan itu, sesuatu muncul. Sepasang mata, bukan, lebih tepatnya dua titik cahaya putih pekat, menyembul dari kegelapan gang tersebut. Mata itu menatapnya langsung. Tidak berkedip. Tidak bergerak, hanya mengawasi. Raffi hampir berteriak ketika tiba-tiba dari arah rumahnya terdengar suara ibunya memanggil. Raffi, cepat pulang, sekarang. Suara ibunya terdengar panik, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Raffi berlari sekencang-kencangnya, tidak berani menoleh ke belakang. Namun saat ia berlari, ia merasa seseorang atau sesuatu berlari di belakangnya. Langkahnya pelan, tetapi jejaknya berat. Seret, seret, seret. Raffi masuk ke rumah tepat ketika azan Isya berkumandang. Ibunya langsung menutup pintu dan menguncinya rapat. Nafas Raffi tersengal-sengal, tubuhnya bergetar. Ibunya memandangnya dengan wajah pucat. Kamu lihat sesuatu? Iya. Raffi hanya mengangguk, masih ketakutan. Ibunya berbisik dengan suara gemetar. Aku sudah bilang, jangan pernah di luar saat maghrib. Kemudian dari luar jendela terdengar ketukan kecil, pelan namun jelas. Tok, tok, tok. Ibunya langsung meraih tangan Raffi dan menariknya menjauh dari jendela. Kita diam, jangan jawab apapun. Namun ketukan itu berubah menjadi garukan. Lalu berubah menjadi suara yang sama seperti sebelumnya. Memanggil namanya dari balik kaca. Raffi. Lutut Raffi melemas. Apapun yang menunggunya tadi, ternyata mengikuti sampai ke rumah. Angin maghrib kembali berhembus, lebih dingin dari sebelumnya, seolah membawa pesan dari sesuatu yang tidak terlihat. Cahaya terakhir matahari menyelinap masuk lewat jendela rumah Adit, membentuk garis merah yang memanjang seperti urat darah di lantai. Di luar, suara azan yang biasanya jernih terdengar aneh, tertahan, seperti terganggu oleh suara lain yang lebih dalam, lebih tua. Adit menelan ludah. Ia memutuskan untuk menceritakan semuanya pada ibunya. Namun saat ia memutar tubuh,
Ibunya sudah berdiri di ambang pintu kamar, tanpa suara, tanpa ekspresi, seperti sebuah siluet yang terpotong dari gelap. "Dit," suara ibunya lirih. Tetapi nada itu bukan nada ibunya. Terlalu berat, terlalu pelan, terlalu kosong. Adit mundur satu langkah. "Bu." Ibunya melangkah masuk. Kakinya menyentuh lantai tanpa menimbulkan suara apapun, seolah ia tidak benar-benar menyentuh tanah. "Kamu tadi lihat siapa di luar?" Pertanyaannya membuat bulu kuduk Adit berdiri. Dia belum bilang apapun, bagaimana ibu bisa tahu? "Bu, tadi aku..." Tiba-tiba brak. Jendela belakang rumah terbuka sendiri dengan keras, menghentak seluruh ruangan. Angin gelap maghrib masuk, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih gelap, seperti bau bangkai yang hampir membusuk. Dari luar jendela, Adit melihatnya lagi. Sosok kecil berkain putih, rambut panjang menutupi seluruh wajah, berdiri tegak menghadap rumah. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan ia bergerak perlahan, seperti menggeser diri tanpa mengangkat kaki. Adit terpaku. Ibunya menoleh ke arah jendela dengan gerakan patah, kepala seperti tersentak oleh dorongan tak terlihat. Kemudian, dengan suara pelan yang sama sekali bukan suara manusia, ibunya berbisik, "Dia ikut kamu dari waktu maghrib kemarin." Adit merasa darahnya berhenti mengalir. Ibunya mendekatkan wajah, pupilnya melebar seperti tinta yang tumpah, suaranya retak. Dan, dia tidak suka ditinggalkan. Lampu kamar tiba-tiba mati, meninggalkan keduanya dalam kegelapan maghrib yang sempurna. Di luar, suara langkah kecil berlari menuju pintu depan rumah. Tok, tok, tok. 3 ketukan kecil, pelan, tak sabar, dan dari balik pintu, terdengar suara anak kecil yang setengah berbisik, "Adit, aku sudah datang." Langit berubah cepat, dari jingga ke ungu pekat, lalu merayap menjadi hitam kebiruan seolah seseorang mematikan lampu alam satu persatu. Angin tiba-tiba menurun, sepi, terlalu sepi. Alam seperti menahan napas. Di rumah Pak Darmin, tempat Arif dan ibunya menumpang menenangkan diri, suasana justru semakin aneh. Ayam-ayam yang biasanya ribut menjelang maghrib mendadak diam membatu. Kucing tetangga berdiri di depan pintu, menatap ke dalam tanpa berkedip, bulu tengkuknya berdiri seperti melihat sesuatu yang manusia tidak bisa lihat. Arif duduk di ruang tamu, matanya menatap ke jendela yang tirainya bergerak pelan meski tak ada angin. Ibunya berulang kali membaca doa, suaranya bergetar. Sementara itu, Pak Darmin bolak-balik memasukkan kunci ke pintu seolah takut sesuatu dari luar mencoba masuk. Ketika azan maghrib akhirnya berkumandang, suara itu terdengar berbeda. Bukan lantang seperti biasa. Seolah jauh, bergema, dan seperti ditarik sesuatu dari balik kabut. Suara muazin memanjang dan bergetar, membuat bulu kuduk berdiri. Arif memejamkan mata sejenak, tapi ketika ia membukanya kembali, ia melihat bayangan itu. Di ujung jalan kecil di depan rumah Pak Darmin, tepat di bawah tiang listrik yang berkedip pelan, berdiri sesosok tubuh tinggi kurus. Bentuknya samar, seolah terbuat dari asap hitam, namun matanya merah. Menyala, menatap lurus ke arah rumah. "Mak, itu apa?" bisik Arif, suaranya hampir tak terdengar. Ibunya mengikuti arah pandang anaknya, namun begitu cepat ia tutup mulutnya dengan kedua tangan. "Astagfirullah, jangan lihat, Rif. Jangan lihat." Namun Arif sulit mengalihkan pandangan. Bayangan itu semakin jelas, semakin padat, dan seakan semakin dekat. Selangkah demi selangkah, tanpa suara, tetap menatap pada Arif. Tiba-tiba, azan terhenti.
Hening penuh tekanan menggulung seluruh desa. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu rumah Pak Darmin. Tok, tok, tok. 3 kali. Jeda panjang. Lalu lagi. Tok, tok, tok. Pak Darmin berlari ke pintu, bukan untuk membuka, melainkan untuk memastikan semua kuncinya terpasang. Ia berbisik panik, kalau ada yang mengetuk saat maghrib, jangan dibuka. Jangan sahuti. Dan jangan. Tiba-tiba ketukan berubah. Bukan lagi seperti tangan, tapi seperti kuku panjang menggesek kayu. Kreek, kreek. Arif menunduk, menutup telinganya. Tapi dari balik pintu, suara itu memanggil namanya. Rif, buka pintunya. Aku tahu kau ada di dalam. Suara itu bukan manusia. Dan ketika Arif menatap jendela, bayangan bermata merah itu sudah tak lagi di luar jalan. Ia sekarang tepat di depan jendela, menempelkan wajahnya yang memanjang abnormal, seperti wajah yang ditarik paksa. Dan ia tersenyum. Langit terus menggelap, awan kelabu menebal seperti jaring raksasa yang menutup seluruh desa. Udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk, padahal hujan belum turun. Raka dan Dimas mempercepat langkah, melewati deretan rumah warga yang kini tampak seperti bayangan kosong tanpa kehidupan. Di kejauhan, terdengar suara azan. Namun, azannya terdengar aneh. Tidak bulat, tidak merdu, lebih seperti gema suara yang keluar dari kerongkongan yang kering dan bergetar. Dimas berhenti. Rak, dengar tak? Itu, siapa yang azan? Raka menelan ludah, mencoba memastikan. Suara itu datang dari arah surau tua, bangunan kecil yang sejak 2 tahun terakhir tidak dipakai lagi karena dianggap angker. Azan itu terus berkumandang, namun nadanya tak pernah selesai. Terputus, ulang lagi, terputus, ulang lagi. Allah, huak, sunyi. Kemudian muncul lagi. Allah, huak. Seolah suara itu terjebak pada satu bait, tidak mampu melanjutkan. Rak, kita jangan ke sana. Kita pulang saja, ujar Dimas gemetar. Namun langkah kaki mereka tiba-tiba terasa berat. Seperti ada yang menahan dari belakang. Nafas mereka semakin pendek. Aroma tanah basah bercampur sesuatu yang anyir menyelinap ke hidung. Surau tua itu perlahan terlihat semakin jelas. Lampu minyak yang sudah lama padam kini menyala sendiri, berkelip seperti lilin yang hampir mati. Pintu kayunya terbuka sedikit, menampilkan celah gelap yang seperti mengundang mereka untuk mendekat. Dari dalam, terdengar suara gesekan lantai. Seperti sesuatu yang diseret, atau seseorang merangkak. Dimas memegang lengan Raka. Rak, jangan tengok belakang. Raka membeku. Peringatan itu seharusnya cukup untuk membuatnya patuh. Tapi rasa penasaran, dan rasa takut, seringkali membuat orang melakukan kesalahan. Raka menoleh. Dan di ujung jalan yang samar, berdiri sosok yang tadi mereka lihat di persimpangan, perempuan tinggi tak wajar, rambutnya menutup seluruh wajah, kain jariknya lusuh, kakinya tidak menyentuh tanah. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah surau. Isyaratnya jelas, masuklah. Dimas hampir pingsan. Rak, jangan ikut. Itu bukan manusia. Tapi dari dalam surau, suara azan yang terputus-putus semakin keras. Semakin dekat, semakin nyata. Seperti ada sesuatu di dalam sana, menunggu mereka. Tiba-tiba, azan itu berubah menjadi suara lain. Suara serak, rendah, bergeser seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Sudah waktunya, kembali. Angin berhembus kencang. Pintu surau terbuka lebar, menghentak seperti diseret oleh kekuatan besar. Dan di dalamnya, ada bayangan hitam bergerak cepat ke arah pintu.
Raka dan Dimas hanya bisa berdiri terpaku. Dunia seolah berhenti bergerak, waktu seolah tidak lagi berjalan. Karena kini mereka sadar, waktu maghrib belum selesai, dan mereka sudah terlalu jauh melanggar batasnya. Angin sore tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang sejak tadi bergesekan kini diam, seolah seluruh alam menahan napas. Adit masih berdiri di depan rumah Pak Salim, tubuhnya kaku, telapak tangannya dingin seperti es. Ia menatap jalan kampung yang perlahan gelap, dan di sana, di ujung tikungan, bayangan itu masih berdiri. Bukan manusia, bukan pula siluet biasa. Bayangan itu terlalu kurus, terlalu tinggi, dan terlalu hitam, hitam yang tidak wajar, seakan menyerap cahaya maghrib yang tersisa. Adit mundur satu langkah. Terdengar suara berbisik dari arah pepohonan, suara lirih yang seperti berasal dari banyak mulut. Ada satu lagi. Adit menelan ludah. Suara itu tidak seperti suara manusia. Tidak seperti suara angin, seperti suara sesuatu yang merayap masuk ke dalam telinga, ke dalam tulang. Tiba-tiba, pintu rumah Pak Salim terbuka sedikit. Masuk, Dit. Suara Pak Salim terdengar tegang, tergesa-gesa. Cepat, jangan lihat belakang. Namun suara Pak Salim justru membuat Adit melirik kembali ke arah jalan. Dan saat ia melihatnya lagi, bayangan itu sudah jauh lebih dekat. Sekarang berdiri di bawah tiang listrik, tepat di bawah lampu yang redup. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi Adit melihat sesuatu, kakinya tidak menapak tanah. Menggantung tanpa tali apapun, tanpa penyangga apapun. Adit ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti ditarik. Maghrib sepenuhnya jatuh, langit berubah merah kehitaman seperti luka terbuka. Pak Salim berteriak lagi, kali ini lebih keras. Adit, masuk, sekarang. Suara teriakan itu mematahkan rasa takutnya. Adit akhirnya bisa menggerakkan kaki, berlari terburu-buru naik ke teras. Namun baru satu langkah masuk rumah, ia mendengar suara itu lagi. Suara yang sama seperti bisikan sebelumnya. Tapi kini lebih jelas, lebih dekat, lebih lembab. Kau, sudah, dilihat. Adit membeku. Pintu rumah ditutup keras dan dikunci dari dalam. Pak Salim berdiri dengan napas berat, wajahnya pucat. Kamu tidak boleh keluar lagi setelah ini, katanya. Yang melihatmu di waktu maghrib, tidak akan berhenti. Adit menggeleng cepat. Maksudnya apa, Pak? Apa itu tadi? Pak Salim menatapnya lama. Bukan apa, Dit. Suara pria tua itu bergetar. Itu siapa? Adit menelan ludah. Pak Salim menambahkan, lirih seperti takut ada yang mendengar. Itu, salah satu arwah yang dilepas ketika perbatasan dunia dibuka saat maghrib. Dan kalau dia sudah memilih seseorang, ia menatap Adit dengan ketakutan yang benar-benar nyata. Dia akan terus mengikuti, sampai kamu tidak punya bayangan lagi. Adit mematung. Kemudian di dinding rumah, tepat di samping jendela, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Adit tahu, tanpa perlu melihat, bahwa bayangan itu sekarang sudah berdiri tepat di luar jendela. Dan maghrib baru saja dimulai. Langit maghrib malam itu tampak berbeda, lebih gelap, lebih berat, seakan awan menahan sesuatu yang ingin jatuh. Di ujung desa, angin berhenti total. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara ayam, bahkan daun-daun yang biasanya bergetar kini membeku seperti sedang menunggu sesuatu. Raka berlari terpincang-pincang menuju rumah Bu Rini, napasnya tersengal keras. Sejak kejadian kemarin, ketika ia melihat bayangan perempuan tanpa wajah berdiri persis di depan rumahnya saat azan maghrib berkumandang, ia sudah tidak bisa tidur.
Pintu rumah tiba-tiba berderit terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Bu Rini berdiri di belakang pintu, wajahnya pucat seperti tak dialiri darah. "Masuk cepat, langitnya sudah mulai berubah," bisiknya terburu-buru. "Raka masuk." Pintu langsung ditutup rapat. Lampu-lampu dimatikan kecuali satu lampu kecil di sudut ruang tamu. "Bu, apa sebenarnya yang mengejar saya?" tanya Raka, suaranya gemetar. Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke meja kecil, mengambil sebuah kain kuning kusam, lalu membuka lipatannya perlahan. Di dalamnya, ada sebuah jam pasir kecil berwarna hitam keunguan. Butiran di dalamnya bergerak sendiri seperti asap. "Ini, apa, Bu?" "Waktu," jawab Bu Rini. "Dan kamu sudah melewati batasnya." Raka menelan ludah, tubuhnya mulai dingin. "Sejak kapan kamu mulai keluar rumah sebelum azan selesai dikumandangkan?" Raka berpikir keras. "Aku lupa. Sudah beberapa kali, Bu." "Tapi kenapa?" Bu Rini menatap jam pasir itu lama, lalu berkata pelan. "Maghrib di desa ini bukan hanya soal waktu. Jika kau keluar sebelum azan selesai, maka sesuatu akan ikut pulang bersama bayanganmu." Raka mundur setapak. Apa itu berarti makhluk itu?" "Ya," jawab Bu Rini. "Dia sudah menempel padamu. Dan malam ini, dia akan menagih bayangannya kembali." Tiba-tiba dinding rumah bergetar. Listrik berkedip-kedip. Di luar jendela terdengar suara langkah kaki kecil berlari, namun suaranya tidak seperti manusia. Lebih seperti kuku-kuku panjang yang menyapu tanah. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar di pintu belakang rumah. Lalu pintu depan. Lalu dari atap. Raka menutup telinganya, tubuhnya hampir roboh. Bu Rini mengangkat jam pasir. Butiran di dalamnya mulai bergerak lebih cepat. Dia semakin dekat, gumamnya. Lalu, azan maghrib berkumandang. Tapi kali ini, suara azannya terdengar terdistorsi, seperti berasal dari kejauhan yang sangat gelap. Suara muazin serak, melengking, tidak seperti biasanya. Dan ketika suara azan itu masuk ke sela-sela rumah, bayangan di lantai mulai bergerak sendiri, memanjang, meliuk, lalu terangkat. Raka membeku. Bayangan itu membentuk sosok manusia, kurus, wajah menghadap ke arah Raka, tapi tanpa mata. Suara berbisik muncul dari segala arah. "Kau keluar sebelum waktunya." Rumah itu seketika menjadi sangat dingin. Dan Raka sadar, maghrib ini akan menentukan apakah ia masih akan melihat matahari esok. Senja telah benar-benar hilang. Langit menjadi ungu gelap, seolah seluruh warna ditelan sesuatu yang tidak terlihat. Di desa itu, setiap hembusan angin membawa bisikan, bukan suara manusia, bukan pula hewan. Suara itu berat, seperti berasal dari balik dinding dunia. Raka berlari tanpa menengok ke belakang. Nafasnya terpecah-pecah. Ia tahu sesuatu sedang mengikuti. Bukan langkah, bukan suara ranting patah, tetapi semacam gema yang mengalun pelan, seperti suara seseorang sedang berzikir namun suku katanya terbalik, kacau, dan tidak manusiawi. Rumah-rumah yang ia lewati tampak semakin gelap. Lampu-lampu yang seharusnya menyala menjelang malam malah padam satu persatu, seolah bayangan itu mematikan semuanya dari belakang. "Raka, Raka!" Ia membeku. Suara itu bukan berasal dari mulut makhluk yang mengejarnya. Suara itu adalah suara ibunya. Lemah, serak, memanggil dengan nada lirih yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Raka memejamkan mata, menolak mempercayai apapun yang berbisik di telinganya. Ibunya di rumah. Ia tahu itu. Namun suara itu terus memanggil, seakan tepat di belakangnya. "Pulanglah,
"Nak, maghrib jangan di luar." Tengkuknya merinding. Itu kalimat yang ibunya selalu ucapkan sewaktu ia kecil. Tapi intonasi ini dingin. Hilang kehangatannya. Lebih mirip rekaman rusak yang diputar terlalu lambat. Bayangan panjang melintang di tanah, menjulur dari sudut gelap gang kecil. Bayangan itu tidak memiliki tubuh. Hanya siluet hitam bergerak dengan cara yang mustahil, terbalik, berjalan di langit-langit gang yang sebenarnya tidak ada. Raka mundur, gemetar. Dari arah utara, suara kentongan terdengar duk, duk, duk. Tetapi ritmenya salah. Tidak seperti warga desa. Terlalu cepat, terlalu tidak sabar, seperti memberi tanda bagi sesuatu yang sedang mencari korban. Dan saat Raka mencoba berlari lagi, matanya menangkap sesuatu di ujung jalan. Seorang perempuan tua berdiri membelakanginya. Pakaiannya lusuh, rambutnya putih menjuntai. Ia diam saja, tapi tubuhnya sedikit bergetar. Raka ragu. "Bu." Perempuan itu perlahan memutar kepalanya, bukan badannya, hanya kepalanya, berputar memanjang jauh melampaui batas manusia. Dua matanya terlihat seperti lubang kosong. Dari mulutnya keluar bisikan, "Maghrib sudah lewat, sekarang giliran kami." Di belakang Raka, suara langkah-langkah ringan mulai bertambah banyak. Seperti ratusan telapak kaki kecil berlari mendekat. Tapi tak ada satupun jasad yang terlihat. Raka sadar ia sudah tidak berkejaran dengan waktu lagi. Ia berkejaran dengan sesuatu yang tidak pernah mengenal pagi. Senja telah benar-benar tenggelam. Hanya sisa garis merah tipis di balik bukit, seolah langit masih memegang sedikit cahaya agar manusia tidak sepenuhnya tersesat. Namun bagi Faris, Lina, dan Pak Arman, kegelapan sudah turun sejak lama, turun dari arah hutan, turun dari udara, turun dari sesuatu yang tidak terlihat. Mereka bertiga berdiri di depan musola kecil yang tadi mereka jadikan tempat berlindung. Lampu teplok di dalamnya mulai meredup seperti sedang kehabisan napas. Angin yang tadinya tenang kini bergerak kencang, memutar daun-daun kering seakan ada yang berlari di sekeliling mereka. Pak Arman menegakkan kepala. "Dengar baik-baik," katanya lirih. "Kalau nanti ada yang manggil, siapapun, jangan jawab." Faris mengangguk pelan, meski jantungnya berdetak keras. "Tapi kalau suara itu, suara orang yang kita kenal?" tanya Faris dengan ragu. Pak Arman menatapnya serius. "Itulah cara makhluk itu menipu. Ia mengambil suara siapa saja yang pernah lewat di sini." Lina memegang tangan Faris. Telapak tangannya dingin seperti batu yang baru diangkat dari tanah. Aku dengar langkah lagi," ucapnya terbata. Mereka semua menahan napas. Dari arah pepohonan yang gelap, terdengar suara pelan. Bukan langkah satu orang, tapi seperti banyak kaki kecil bergerak bersamaan, memutari musola, memutari angin, memutari mereka. Tek, 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 tek. Faris merinding. Suara itu tidak wajar, tidak mengikuti ritme langkah manusia. Seperti sesuatu yang merangkak, tapi cepat. Tiba-tiba, Faris, suara perempuan, pelan, lembut, sangat familiar. Faris langsung gemetar. Itu suara ibunya. "Nak, kamu di mana?" "Pulang, ya, ibu kangen." Air mata hampir turun. Faris tak sanggup menahan getaran bibirnya. Itu ibu," bisiknya, suara retak. Pak Arman mencengkeram bahunya. "Itu bukan ibumu. Jangan jawab." Namun suara itu semakin jelas. "Nak, ayo pulang. Jangan tinggalin ibu sendirian." Tubuh Faris goyah. Otaknya melawan, tapi dadanya penuh emosi. "Ibu," gumamnya tanpa sadar. Saat ia hampir menjawab, Pak Arman menepuk keras tengkuknya. "Diam. Itu bukan manusia."
Faris terkejut dan langsung menutup mulut. Hening, sangat hening. Lalu, brak, pintu musola terbanting dengan kekuatan besar, seakan ada yang menghantam dari luar. Lampu teplok mati sepenuhnya. Gelap melahap semua sisi. Suara langkah itu berubah. Lebih cepat, lebih dekat, mengelilingi mereka. Dan kemudian, sesuatu mengusap dinding musola dari luar. Seperti tangan panjang yang merayap, mencari celah. Lina menutup telinga kuat-kuat. Aku gak mau dengar, aku gak mau dengar. Namun suara itu datang lagi, sekarang lebih dekat, lebih dalam, seolah berbisik tepat di telinga Faris. Faris, buka pintunya. Di tengah kegelapan itu, Pak Arman hanya bisa membaca doa dengan suara tercekat, berharap makhluk yang berkeliaran di waktu maghrib itu tidak menemukan jalan masuk. Tapi dari langit yang makin hitam, dari hutan yang semakin hidup, dari udara yang terasa berat dan pekat, Faris merasa satu hal. Makhluk itu sudah tahu mereka ada di dalam. Dan ia tidak akan pergi tanpa membawa salah satu dari mereka. Senja itu turun terlalu cepat. Awan-awan di langit menggumpal seperti sedang menahan sesuatu. Udara berubah dingin, jauh lebih dingin dari biasanya, dan seluruh desa seolah menahan napas. Hening, hening yang tidak wajar. Raka berdiri di depan rumah Mbah Sumi, wajahnya pucat. Sejak beberapa hari terakhir, ia dihantui suara-suara yang memanggil namanya setiap kali azan maghrib berkumandang. Kadang suara itu kecil seperti bisikan, kadang terdengar sangat jelas, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Tapi malam ini berbeda. Saat beduk masjid mulai dipukul, terdengar gema panjang yang terasa tidak biasa, lebih dalam, lebih berat. Lalu azan mengalun. Di tengah suara azan itu, Raka mendengar suara lain, suara perempuan, lirih, serak, seperti berasal dari dalam tanah. Raka, pulang. Raka menutup telinganya, tapi suara itu justru menjadi lebih jelas. Ia menatap ke arah kebun bambu di belakang rumah. Cahaya jingga terakhir terseret angin, meninggalkan tempat itu seperti bayangan hitam yang bernyawa. Maghrib belum habis, jangan keluar, teriak Mbah Sumi dari dalam rumah. Namun mata Raka terpaku pada sosok tinggi kurus yang berdiri di bawah rumpun bambu. Tubuhnya membungkuk tidak wajar, rambutnya panjang, kusut, menutupi wajah. Meski begitu, ia tahu sosok itu sedang menatapnya. Sosok itu mengangkat tangannya dan melambaikan jari panjangnya. Raka, sudah waktunya. Raka tertegun. Dadanya sesak. Kakinya bergerak sendiri. Satu langkah, lalu satu langkah lagi menuju kegelapan. Jangan. Suara Mbah Sumi menggelegar. Ia menarik Raka, namun tubuh pemuda itu berat, seperti diseret sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba semua lampu rumah padam serentak. Azan masih berkumandang, tapi terasa semakin jauh, seperti teredam sesuatu yang besar. Dari arah rumpun bambu, muncul suara gerakan, bukan suara satu makhluk, tapi banyak. Seolah seluruh kegelapan malam merayap keluar menuju mereka. Mbah Sumi merapal doa pendek, suaranya bergetar. Kalau sampai azan selesai sebelum kita masuk rumah, kita tidak akan aman. Tepat saat pintu hampir tertutup, sosok itu melompat dari kegelapan. Tidak menyentuh tanah, melayang. Wajahnya kini terlihat pucat, mata merah gelap, mulutnya sobek panjang hingga ke telinga. Ia berbisik, "Maghrib, waktuku." Azan berakhir, dan semuanya berubah gelap. Langit berubah warna, bukan jingga, bukan merah, tapi ungu gelap seperti luka membusuk. Azan maghrib baru saja selesai berkumandang, namun desa sudah sunyi seperti dikubur hidup-hidup. Tak ada angin,
Tak ada suara manusia, hanya detak jantung Raka yang berdentum seperti palu di telinganya. Ia berdiri di depan pos ronda tua, tempat di mana jejak makhluk itu terakhir kali dilihat. Bayangan hitam panjang yang selalu muncul setiap kali waktu maghrib lewat 1 menit. 1 menit yang menentukan hidup dan mati. Raka mengangkat ponselnya. Jam menunjukkan pukul 18:07. 7 menit setelah azan. 7 menit setelah batas aman maghrib terlewati. Dan tiba-tiba, lampu pos ronda padam. Dari arah jalan yang gelap, terdengar cet, cet, cet. Suara kaki menyeret pelan, tetapi mendekat. Raka menahan napas. Di kepalanya, suara Nenek Sari terngiang. Jangan pernah lihat ke arah suara itu, waktu maghrib bukan waktu manusia. Tapi rasa penasaran menghancurkan rasa takutnya. Ia menoleh dan menyesal seketika. Di antara pepohonan, sesosok tubuh panjang, sangat panjang, merangkak keluar dari bayangan. Tubuhnya seperti tubuh manusia yang dipanjangkan paksa hingga 2 kali ukuran normal. Tangannya menapak tanah, namun kepalanya menghadap ke atas seolah tulang lehernya sudah lama patah. Mata makhluk itu kosong, tapi menatap langsung ke Raka. Raka tertegun. Ia ingin lari, namun kakinya seperti dipaku ke tanah. Makhluk itu bergerak lebih cepat. Dari merangkak menjadi melompat. Dari melompat menjadi berlari seperti laba-laba besar yang kehilangan akal. Raka. Suara itu seperti suara manusia yang sudah tidak punya tenggorokan. Serak, putus, melengking. Raka menguatkan diri, berbalik, dan berlari secepat mungkin. Nafasnya hampir putus. Jalan desa terasa lebih panjang dari biasanya. Namun suara makhluk itu semakin dekat. DUP, DUP, DUP. Setiap langkahnya seperti menghentak tanah. Raka menendang pintu rumahnya dan menguncinya. Napasnya terengah. Air matanya turun tanpa ia sadari. Dari luar, suara itu berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Hingga tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan di pintu, pelan. Tapi setiap ketukan seolah memukul jantungnya. Buka, buka. Kau telat pulang, waktu maghrib sudah aku punya. Suara itu berubah, menjadi suara ibunya. Raka tahu itu tipuan. Ia memejamkan mata. Tapi pintu mulai bergetar. Tangan hitam bercakar mulai muncul dari celah bawah pintu, merayap seperti ular. Raka berlari ke dapur, mengambil pisau. Namun saat ia kembali, pintu sudah terbuka, dan makhluk itu berdiri di ambang, tubuhnya merunduk, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Raka. Raka menjerit, namun suara jeritannya langsung ditelan oleh gelap. Saat makhluk itu menariknya keluar rumah, menyeretnya ke arah perbatasan hutan yang tidak pernah disentuh cahaya. Disitulah batas antara dunia manusia dan makhluk maghrib mulai runtuh. Dan Raka tidak pernah terlihat lagi. Namun sejak malam itu, jam di desa tidak pernah menunjukkan pukul 18:07. Jarum detik selalu berhenti, seolah waktu maghrib tidak ingin dilupakan. Atau justru ingin kembali menjemput. Azan Isya baru saja berkumandang ketika Arif akhirnya keluar dari lorong gelap tempat ia dikepung oleh bayangan-bayangan maghrib. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, namun langkahnya tak berhenti. Ia tahu, selama ia tidak menoleh ke belakang, selama ia tidak melihat siapapun atau apapun yang memanggilnya, ia masih selamat. Suara gemerisik dedaunan menyusul dari belakang. Kadang seperti gerak anak kecil berlari kecil, kadang seperti langkah seseorang yang mengintai. Arif menahan diri untuk tidak menoleh. Ia terus mengucap doa,
Meski suaranya bergetar, seakan setiap kata yang keluar dari bibirnya menahan sesuatu yang ingin meraih tubuhnya. Ketika ia mencapai mulut gang menuju rumahnya, udara di sekeliling tiba-tiba berubah hangat. Angin berhenti, tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan yang memanjang mengikuti langkahnya. Ia melewati batas itu, batas tipis antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak pernah ingin kita ketahui. Di depan rumah, ibunya menunggu dengan wajah pucat. "Arif, kau dengar tadi?" Suaranya lirih. Arif hanya menggeleng, terlalu lelah untuk menjawab. Ibunya menatap ke belakangnya, ke arah gang gelap tempat Arif datang. "Kalau begitu, jangan pernah jawab kalau kau dengar lagi yang memanggil namamu pas azan sedang turun. Itu bukan manusia." Arif mengangguk perlahan, tetapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu. Sebelum ia mencapai mulut gang tadi, di langkah terakhirnya, ia sempat mendengar suara kecil, sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Suara seorang anak kecil yang serak, berat, dan haus. "Besok, aku jemput lagi." Arif tidak menceritakan itu pada siapapun. Dan sejak hari itu, setiap maghrib tiba, suara itu selalu terdengar. Kadang dari pintu, kadang dari balik jendela, kadang dari sudut kamarnya yang gelap. Namun suara itu belum pernah terlihat wujudnya.